Ya, kita awali informasi pagi hari ini, pemirsa, di mana Hari Raya Idul Fitri ternyata juga menjadi berkah bagi warga non-Muslim yang memiliki usaha pembuatan kue. Ya, seperti di Bojonegoro, Jawa Timur, pemirsa usaha kue kering milik seorang lansia non-muslim laris manis diburu warga. Semangat menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri tidak hanya dirasakan oleh umat Muslim, namun juga warga non-Muslim yang mempunyai usaha pembuatan kue lebaran, seperti yang dirasakan Mak Gin, warga Jalan KS Tubun, Kota Bojonegoro. Meskipun tidak beragama Islam, wanita lansia ini menjadikan kue lebaran sebagai produk unggulan dan dijamin kehalalannya. Usaha kue rumahan yang dibantu 2 orang pekerja ini sudah dilakukan lebih dari 10 tahun lalu. Beberapa hari menjelang perayaan Idul Fitri, ia mengaku menerima ratusan pesanan kue kering. Sudah ada 10 tahun. 10 tahun. Ya. Ini apa aja yang dibantu? Ini semprit, melinjo, kue kering melinjo, kue semprit Garut, mawar, kacang, nastar, sagu keju, kastengel. Kue-kue khas lebaran gitu ya? Ya, Setiap tahun gimana untuk penjualannya? setiap tahun, kalau setiap lebaran banyak. Wirausaha milik warga non-Muslim dalam menjual kue lebaran ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan bisnis, tetapi juga nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan keberagaman yang menjadi identitas serta karakter bangsa Indonesia. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dede Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kabupaten Kampar Riau memiliki masjid tua yang syarat sejarah. Ya, Masjid Jami Air Tiris yang sudah berdiri ratusan tahun memiliki keunikan pemirsa, di mana bangunannya terbuat dari kayu dan dibangun tidak menggunakan paku. Selain itu, di dalam bak tempat berwudu terdapat batu alam yang mirip dengan kepala kerbau. Dibangun pada tahun 1901, Masjid Jami Air Tiris yang terletak di Desa Tanjung Berulak, Kecamatan Air Tiris, Kabupaten Kampar, merupakan masjid tertua di Provinsi Riau. Masjid yang dibangun seorang ulama lokal bernama Datuk Engku Mudo Songkal memiliki banyak keunikan. Seluruh konstruksi bangunan terbuat dari kayu dan dibangun tanpa memakai paku, hanya menggunakan pasak tiang. Sedangkan tangga, dinding dan tiang masjid diukir dengan ukiran khas Cina dan Melayu. Di salah satu bak air tempat berwudu terdapat batu alam mirip kepala kerbau. Konon, batu tersebut dapat berpindah-pindah tempat. Warga pun meyakini air yang ada di dalam bak dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Di zaman penjajahan, masjid pernah dicoba dibakar oleh Belanda, namun bangunan masjid tidak hangus terbakar. Masjid didirikan waktu itu kita kan dijajah Belanda kan. Jadi Belanda ini bukan seagama dengan kita kan. Nah, jadi waktu itu kan dibunuh tak ada apa kan, resiko kita masih dijajah. Jadi dia agak apa kan sama masjid itu, dia ambil minyak disiram dibakar ya, habis api itu masjid ini mungkin bagus daripada yang biasa. Sementara di tahun 1970, masjid ini menjadi satu-satunya bangunan yang bertahan setelah ratusan rumah hanyut akibat dilanda banjir besar. Karena memiliki sejumlah keunikan, masjid syarat sejarah ini dijadikan sebagai objek wisata religius. Setiap di bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, masjid ini selalu ramai dikunjungi warga dari berbagai daerah. Dari Kabupaten Kampar Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Memasuki H-5 Lebaran, stasiun Pasar Senen mulai dipadati pemudik. Ya, pemirsa, pagi ini stasiun Pasar Senen Jakarta mulai dipadati para penumpang yang ingin melakukan perjalanan mudik dan diperkirakan terjadi lonjakan penumpang. Mengingat hari ini terakhir bagi masyarakat menjelang cuti bersama Lebaran. PT KAI menyebutkan bahwa masih ada 261.000 kursi yang masih tersedia untuk periode keberangkatan tanggal 10 hingga 21 April 2024. Diperkirakan pemirsa puncak arus mudik Lebaran akan terjadi pada tanggal 6 April 2024 dengan 45.000 penumpang dalam satu hari.
Ya, dan untuk mengetahui situasi terkini arus mudik 2024 sudah ada rekan kami Anggita Maura di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat pagi Anggita, apakah sudah ada lonjakan penumpang di stasiun Senen pagi hari ini? Ya, selamat pagi Yasmin, Cikal, dan juga pemirsa. Memang H-5 menjelang Hari Raya Idul Fitri, saat ini situasi di stasiun Pasar Senen Jakarta sudah terpantau ramai oleh penumpang yang ingin melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman mereka. Dan diperkirakan hari ini akan terjadi lonjakan penumpang, mengingat juga bahwa hari ini merupakan hari terakhir para pekerja dan juga sudah memasuki hari libur sekolah. Dan dari informasi yang kami dapatkan dari pihak PT KAI Daob 1 Jakarta, ada sebanyak 261.000 lebih tiket kereta api yang tersedia dari Jakarta. Dan untuk saat ini ada sebanyak 37 kereta api yang akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen ini. Sementara itu, manajer Humas Daob 1 Jakarta, Iksvan Henry Wintoko, telah memperkirakan bahwa puncak arus mudik akan terjadi pada 6 April 2024 dengan jumlah penumpang mencapai 45.000 penumpang. Adapun kota yang saat ini masih menjadi kota tujuan favorit bagi para penumpang di sini yaitu yaitu Surabaya, Yogyakarta, dan juga Tegal. Sementara itu yang dapat kami sampaikan dari stasiun Pasar Senen. Kembali ke Anda Yasmin dan juga Cikal. Anggita, tadi Anda mengatakan sudah mulai terlihat adanya arus mudik, lalu kapan diprediksi menjadi arus puncak mudik untuk warga? Lalu apa saja persiapan-persiapan yang dilakukan oleh KAI apabila nantinya ada penambahan penumpang atau penumpukan penumpang? Sejumlah sopir bus antar provinsi dan antar kota di Terminal Simbuang Mamuju Sulawesi Barat dites urin. Hal itu dilakukan sebagai upaya menjaga keselamatan para pemudik. Untuk menjaga keselamatan pemudik, tim kesehatan Polda Sulbar menggelar tes urin kepada sejumlah sopir bus antar kota dan antar provinsi di Terminal Simbuang Mamuju pada Kamis malam. Dari hasil tes, seluruh sopir bus negatif narkoba. Selain tes urin, juga digelar pemeriksaan kesehatan terhadap sopir dan penumpang bus di terminal. Selama mudik lebaran hingga arus balik, pemeriksaan tes urin dan akan terus digelar, termasuk membuka posko kesehatan. Kendaraan kami himbau untuk melakukan pemeriksaan karena supaya kita yakinin betul bahwa bis-bis yang berangkat ke antar kota itu dalam keadaan layak jalan. Tapi semua negatif ya Bang? Negatif. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada. Ya, memang kita harapkan jangan sampai ada. Karena memang kalau awak kendaraan ini kan sangat